Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pertunjukan sulap adalah salah satu seni pertunjukan yang populer di seluruh dunia. Pertunjukan sulap dibuat berdasarkan ilmu ilusi dan penguasaan panggung. Ada banyak macam jenis pertunjukan sulap yang dapat kita temukan. Ada sulap kartu, ada seni melepaskan diri dari borgol atau ikatan, pertunjukan bertukar tempat dengan orang lain, dan juga ada seni memotong-motong tubuh orang lain. Terkhusus untuk pertunjukan sulap memotong tubuh, para pesulap bekerja sama dengan seorang asisten terlatih yang tubuhnya sangat lentur. Dengan memanfaatkan kelenturan tubuh sang asisten dan ruang rahasia dalam kotak yang telah disiapkan, pesulap berpura-pura memiliki kemampuan untuk memotong tubuh sang asisten dan mengembalikannya menjadi satu tubuh yang utuh. Namun, satu hal yang perlu dicermati di sini. Saat pertunjukan ini berhasil, maka yang akan menuai pujian penonton adalah sang pesulap. Sang asisten seringkali dilupakan dan jasanya kurang begitu diketahui oleh penonton pertunjukan. Hal yang sama terjadi pada kisah saat Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Saat itu, hari sudah mulai petang dan ada ribuan orang yang mengikuti Tuhan dan para murid, berharap mendengar pengajaran dan hikmat-Nya. Memang, pada waktu itu pelayanan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Selain berkeliling untuk mengajar, Ia juga seringkali menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Maka tidak heran jika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan pada waktu petang hari tersebut, murid-muridnya berkata bahwa lebih baik membubarkan khalayak ramai yang mengikuti Yesus supaya mereka dapat pergi ke desa terdekat dan membeli makanan untuk diri mereka sendiri. Hal ini adalah suatu hal yang positif karena menunjukkan perhatian para murid terhadap keadaan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Namun jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Pada ayat 16, Tuhan menjawab tidak usah menyuruh orang banyak itu pergi dan para murid harus memberi mereka makan.
Hal ini sangat mengejutkan karena orang banyak itu berjumlah ribuan. Tentunya sangat sulit bagi para murid untuk dapat memberi mereka semua makan saat mereka berada jauh dari manapun, dan hari sudah beranjak petang. Namun, walaupun berat, namun para murid tetap patuh dan memberikan bekal yang mereka punya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengambil bekal tersebut, mengucap syukur, memecahkannya dan membagikan makanan tersebut kepada orang-orang. Dan lewat bekal tersebut, Tuhan melakukan mujizat dan memberi makan ribuan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pembaca seringkali merasa takjub dengan mujizat Tuhan. Kita mengeluh-ngeluhkan Tuhan sebagai pribadi yang mencukupi kebutuhan umatnya. Kita menjadi yakin bahwa Yesus adalah Yehova Jireh sendiri, Allah yang menyediakan. Namun, kita seringkali melupakan satu perintah Tuhan yang mengawali peristiwa mujizat ini. Kita melupakan perintah Tuhan supaya kita memberi makan orang-orang yang kelaparan ini. Saudara, dalam kisah tersebut, perintah dan mujizatnya adalah suatu kesatuan dan satu rangkaian peristiwa. Namun karena mujizat Tuhan begitu memukau, kita melupakan perintahnya. Sama seperti pertunjukan sulap, kita terlalu memuji sang pesulap dan melupakan jasa sang asisten. Kita perlu berhati-hati karena terlalu terpukau dengan mujizat Tuhan. Seringkali kita lalai dalam melihat dan menaati perintahnya. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah bahwa saat kita melihat ada sesama kita yang sedang kelaparan, maka ada perintah Tuhan supaya kita memberi mereka makan. Tuhan ingin apapun yang kita punya untuk kita berikan bagi kepentingan orang lain. Berapapun yang kita serahkan kepadanya, Tuhan akan memakainya dan menciptakan mujizat lewatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan mengingat perintah Tuhan, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk percaya dan menjalankan bagian kami dalam mujizat Tuhan. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.